Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas akuntansi keuangan 2B. Pada kesempatan kali ini kami hadir untuk memberikan presentasi mengenai chapter 17 tentang investment. Izinkan kami memperkenalkan anggota kami masing-masing, dimulai dari saya Ahmad Syarif, dan boleh dilanjut dari teman saya Nabila dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM akhir 153. Baik, dilanjut oleh rekan saya Pak Muhammad Afif, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Haki dengan NIM akhir 159. Dan terakhir dilanjut oleh rekan saya Naula. Baik, saya Naula Anastasia dengan NIM akhir 237. Setelah kami selesai berperkenalan, mari kita lanjut ke dalam materinya. Sebelum itu, kita mulai dari LO1 dengan Accounting for Debt Investment yang akan dibacakan oleh rekan saya Nabila, dipersilakan. Oke, jadi kita akan mempelajari konsep dasar terlebih dahulu. Debt investment ini merupakan penempatan dana pada instrumen utang seperti obligasi, notes, pinjaman dengan harapan mendapat bunga dan pengembalian pokok. Jadi di sini dari investasi ini, investor ini akan menerima bunga secara periodik dengan beserta pokok saat jatuh temponya. Nah, hubungan di sini adalah hubungan yang muncul antara kreditur dan debitur. Hal ini berbeda dengan investasi ekuitas yang dimana pada instrumen utang sendiri arus kas ini sudah pasti diatur dengan kontrak, jadi sudah jelas. Nah, sedangkan pada ekuitas return ini bergantung pada kinerja perusahaan dan tidak ada kontrak untuk pembayaran yang tetap serta tidak ada jatuh tempo. Boleh dilanjut? Baik, pengakuan awal. Jadi semua instrumen utang di sini diakui saat kontrak berlaku. Jadi pada saat pembelian, instrumen utang diakui sebesar nilai wajarnya. Kalau diklasifikasikan, selain FVTPL, biaya transaksi ditambahkan ke nilai tercatat. Tetapi kalau masuk ke FVTPL, biaya transaksi langsung dibebankan ke laba rugi. Misalnya, kita ambil contoh perusahaan membeli obligasi sebesar 100 juta, yang dimana dengan biaya itu muncullah biaya broker sebesar 500.000. Nah, jika diklasifikasinya amortized cost, maka jurnal nanti akan muncul debit debt investment sebesar 100,5 juta dan kredit kas 100,5 juta. Boleh dilanjut? Jadi jurnalnya ada di slide selanjutnya. Oke, jadi ini contoh yang sudah saya sebutkan tadi. Jika klasifikasinya amortized cost, jurnalnya akan seperti yang di atas. Nah, jika klasifikasinya FVTPL, maka debt investment dicatat di debit sebesar 100 juta dan biaya brokernya sebesar 500.000 masuk ke beban di debit dan di kreditnya ada kas sebesar 100,5 juta. Boleh dilanjut? Oke, jadi menurut IFRS 9 ada klasifikasi yang terbagi menjadi 3. Jadi membagi debt investment ini menjadi 3 kategori berdasarkan 2 hal. Yang pertama ada model bisnis, perusahaan, dan SPPTS. Yang pertama di sini ada amortized cost, yang dimana amortized cost ini tujuannya hold to collect. Nah, amortized cost ini SPPT-nya ini harus terpenuhi. Lalu untuk amortized cost ini menggunakan metode suku bunga efektif. Sedangkan kalau tujuan kita untuk menahan sekaligus menjual, kita akan masuknya ke FVTOCI, TOCI. Yang dimana nilai wajarnya ini bunga masuk ke bunganya masuk ke laba rugi, maaf. Oke, selanjutnya yang terakhir ada FVTPL yang dimana kalau kita tidak memenuhi syarat 2 kategori amortize sama FVTOC, kita masuknya ke FVTPL. Jadi FVTPL ini dipakai kalau instrumen kita tidak memenuhi kedua syarat antara amortize atau FVTOC. Nah, di FVTPL ini semua perubahan nilai wajar langsung masuk ke laba rugi. Boleh dilanjut? Kita masuk ke pengakuan awal. Boleh dilanjut? Oke, jadi pengakuan awal di sini ada yang pertama amortized cost.
Jadi untuk kategori amortized cost, instrumen ini dicatat dengan metode suku bunga efektif. Jadi nilai tercatatnya ini dihitung dari harga perolehan dikurangi dengan pelunasan pokok ditambah atau dikurangi amortisasi diskonto atau premium. Serta nantinya akan disesuaikan dengan impairment. Jadi kategori ini cocok banget untuk obligasi yang memang akan ditahan sampai jatuh tempo. Boleh dilanjut? Oke, jadi yang kedua ada FVTOC, yang dimana kalau perusahaan punya niat ganda, yaitu menahan sekaligus menjual, maka menggunakan FVTOC ini. Jadi dalam kategori ini, instrumen ini dicatat pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar ini akan dimasukkan ke Other Comprehensive Income atau OCI. Nah, tapi bunga kupon atau amortisasi diskonto atau premiumnya tetap diakui sebagai laba rugi. Nah, sedangkan pada saat nanti instrumen dijual, akumulasi laba rugi di OCI akan di-recycle ke laba rugi. Boleh dilanjut? Oke, yang terakhir ada FVTPL. Kategori ketiga adalah FVTPL, yang dimana ini akan dipakai seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau instrumen ini tidak memenuhi syarat antara amortized cost maupun FVTOC. Jadi semua di FVTPL ini, semua perubahan nilai wajar langsung masuk ke laba rugi. Biasanya FVTPL ini dipakai untuk instrumen trading atau instrumen yang lebih kompleks. Dampaknya menggunakan FVTPL ini, laba rugi bisa lebih fluktuatif karena langsung mengikuti pergerakan harga pasar. Boleh dilanjut? Oke, baik. Selanjutnya di sini ada pengukuran selanjutnya yang akan saya ambil alih dan akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, pertama-tama akan kita mulai dari impairment. Kita balik sedikit dari awal. Impairment itu apa sih? Impairment itu kan secara logikanya adalah penurunan. Maksudnya penurunan itu adalah penurunan nilai dari suatu aset yang nggak bisa di recovery lagi. Tapi di IFRS 9 itu ada pendekatan baru untuk impairment ini, yaitu tuh expected credit loss. Expected credit loss itu apa? Maksudnya itu dia harus si perusahaan itu memperkirakan kerugian kredit yang mungkin terjadi meskipun belum ada bukti gagal bayar. Jadi dia itu sudah memberikan perhitungan yang secara belum pasti, tapi sudah diperkirakan yang dia bersifat forward looking. Yang dimana itu artinya rugi diestimasi meski belum ada default kerugiannya. Oke, itu juga ada 2 tahap untuk expected credit loss. Nah, jika di resiko kredit dianggap normal, maka dia penggunaannya 12 mount ECL. Kita bisa lihat di sini, jika risiko kredit masih normal, pakai 12 mount ECL. Kerugian yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan. Tapi, ada seperti kemungkinan kedua, yaitu jika risiko kredit meningkat signifikan, kita berarti menggunakan lifetime expected credit loss, kerugian yang mungkin terjadi sampai instrumen jatuh tempo. Maka ini disesuaikan sama risiko kredit si perusahaan itu sendiri. Jurnal yang digunakan adalah debit impairment loss pada laba rugi dan juga credit allowance for expected credit loss. Kita bisa lihat di sini. Di sini impairment loss itu di debit dan allowance for expected credit loss-nya di kredit. Next. Sekarang kita akan bahas tentang the recognition. Nah, di sini debt investment-nya dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual atas arus kas berakhir. Berakhir di sini tuh jatuh tempo atau lunas. Misalkan obligasinya udah jatuh tempo ya atau udah lunas, dan juga bisa juga dihentikan kalau instrumennya itu dijual atau kita alihkan ke pihak lain. Nah, selisih antara harga jual dan nilai tercatat akan menghasilkan laba atau rugi yang harusnya diakui nanti di laporan laba rugi si perusahaan itu sendiri. Oke, next. Nah, di sini kita ada contoh soal amortized cost. Ini kita berikan contoh soal supaya Anda sekalian yang menonton bisa lebih memahami tentang materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Kita baca dulu soalnya.
PT Alfa membeli obligasi 5 tahun dengan nominal 100 juta rupiah, bunga kupon 6% per tahun, yield pasar 5%, dan diklasifikasikan sebagai amortized cost, sesuai sama contoh soal kita. Harga perolehannya Rp104.329.000. Oke, langkah pertama, ini sudah seperti perhitungan obligasi pada umumnya, yaitu kita pakai present value. Kita tapi bagi dua, karena ada pokok, yaitu 5 tahun 100 juta, dan juga bunga kupon. Bunga kuponnya kita bisa dapat nilainya karena ini ada tulisannya 6%. Jadi, present value dari kuponnya itu adalah sebesar 6 juta rupiah, yang merupakan 6% dari 100 juta rupiah. Di sini, dikali sama present value annuity 5 tahun, ini jangka waktu obligasinya, dan dikali sama 5% yield besar. Berarti kita cari tahu dulu. Di sini kita sudah berhitungkan supaya penonton bisa lebih cepat memahami. Ini kita sudah mendapatkan nilainya itu 4.329 dikalikan sama nominal dari bunga kupon sebesar 6 juta dan mendapatkan hasil sebesar Rp25.974.000. Next, kita lanjut ke present value pokok. Sesuai yang sama di soal ini, dari obligasinya itu 100 juta rupiah dikali sama present value 5 tahun dan dikali juga sama yield pasar. Di sini sudah kami perhitungkan untuk present value pokoknya juga 0,784 dikali sama 100 juta rupiah menghasilkan nilai sebesar Rp78.455.000. Dan ini harus kita tambahkan. Jadi Rp25.974.000 ditambah sama Rp74.455.000 menghasilkan total kurang lebih sebesar Rp104.429.000 kurang lebih dari harga perusahaan. Oke, karena kita sudah dapat totalnya, harga perolehannya, maksudnya harga total pengakuan awalnya, kita langsung aja masukin ke penjurnalan, yaitu debit investment, kita taruh pada debit, dan juga cash, kita taruh pada kredit, sebesar Rp104.329.000 dengan penjurnalan seperti ini. Oke, next kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini kita menghitung untuk tahun pertamanya. Cash interest diterima 6 juta. Ini kita juga dapat bahwa interest income-nya 5%. Kita hitung dari yang 104 juta ini sebesar 5.221.000 dan kita dapat selisih sebesar 779.000. Kita masukin sebagai premium share, mengulangi nilai tercatat. Nah, nih. Tapi di sini untuk amortisasi premiumnya itu nama akunnya adalah debit investment. Di sini untuk debitnya kita taruh cash, ini interest income seperti udah tertera pada soal berikut. Dan di sini kita tambahkan lagi satu akun supaya dia nominalnya sama dan balance, yaitu debit investment sebesar 779.000. Maka debit kreditnya nilainya sesuai 6 juta rupiah. Dan ini kita udah dapat nih carrying amount-nya 104 juta sekian dikurang dengan 779.000 menghasilkan nilai 103.650.000. Oke, next. Ini kita ke tahun kedua. Kita menggunakan metode yang kurang lebih sama yang tadi ya. Kita masukin dulu cash interest-nya 6 juta. Interest income kita kali 5% sama carrying amount yang baru menghasilkan 5.183.000. Dan juga ada amortisasi premium karena ada selisih antara 6 juta sama 5.183.000 rupiah. Menghasilkan nilai 817.000 rupiah. Oke, kita bisa lihat di sini juga pencatatan penjurnalannya. Untuk dari cash ini ada 6 juta rupiah, interest income ada 5.183.000 rupiah, dan di sini ada selisih dari mereka dinamai sebagai debt investment lagi. Kita kasih keterangan tambahan amortisasi sebesar 817.000 rupiah. Oke, kita next kepada disclosure. Nah, di disclosure ini, selain ada pencatatan, dia juga ada suatu pemahaman dari IFRS 7. Jadi, IFRS 7 itu mewajibkan adanya pengungkapan. Pengungkapannya itu maksudnya apa? Ini ada 3 poin di sini. Jadi pengungkapannya itu perusahaan harus menjelaskan kebijakan akuntansi dan klasifikasi instrumen keuangan. Jadi
perusahaan tuh emang diwajibkan untuk menjelaskan menjelaskan kebijakan ini semua berdasarkan pada IFRS 7 tentang disclosure, dilanjut sama mengungkap nilai wajar serta hierarki pengukurannya, dan mengurai risiko seperti risiko kredit, suku bunga, dan likuiditas, serta memberikan rekonsiliasi saldo allowance, expected credit loss. Jadi memang 3 poin ini diwajibkan bagi tiap perusahaan untuk menjelaskan kepada pengguna-penggunanya. Dimasukkan kepada disclosure. Oke, next. Dan di sini ada LO2 tentang equity investment yang akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh dipersilakan. Untuk di LO2 kita di sini bakalan bahas equity investment. Ngebahas definisi dan konsepnya terlebih dahulu. Jadi pada slide ini kita mulai dengan memahami apa itu equity investment. Equity investment itu adalah kepemilikan instrumen ekuitas entitas lain, misalnya itu kayak saham biasa atau juga saham preferen non-redeemable. Nah, dari kepemilikan ini, investor bisa memperoleh return berupa dividen maupun capital gain ketika harga saham naik. Investasi yang harus dikonsolidasikan ataupun investasi pada asosiasi yang dicatat dengan equity method. Nah, untuk contohnya itu ada saham preferen kumulatif tanpa kewajiban penembusan. Jadi next. Selanjutnya kita bakalan ngebahas pengakuan awal. Jadi ketika suatu perusahaan pertama kali mengakui equity instrumen, pencatatannya itu dilakukan pada fair value. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu kalau diklasifikasikan sebagai PVOC, maka biaya transaksi ditambahkan ke nilai investasi. Tetapi berbeda lagi ketika diklasifikasikan sebagai VVTPL, maka biaya transaksi langsung dibebankan sebagai beban. Jadi untuk perbedaan utamanya yaitu ada di perlakuan biaya transaksi. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke contoh jurnalnya. Bisa dilihat aja. Untuk yang pertama ada contoh jurnal VVTOC. Misalnya perusahaan membeli saham dengan harga 20,5 juta, maka penjurnalannya yaitu bisa dilihat di equity investment itu ada di debit, terus sebesar 20.500.000, dan untuk di kreditnya itu ada cash. Untuk nominalnya juga sama 20.500.000. Dan yang kedua itu ada contoh penjurnalan PVTPL. Jadi misal harga sahamnya 20 juta dan ada biaya brokernya itu 500.000. Maka penjurnalannya itu kayak gini. Di debit itu ada equity investment sebesar 20 juta. Dan di debit juga ada broker expense sebesar 500.000. Dan untuk di kreditnya itu ada cash sebesar 20.500 juta. Oke, next. Selanjutnya kita bakalan masuk ke klasifikasi dan pengukuran. Di sini kita bakalan ngebahas mana sih equity investment ini diklasifikasikan. Nah, jadi yang pertama ada VVTPL. Jadi itu kayak semua perubahan nilai wajar langsung masuk ke laba rugi.
Nah, ini tuh cocok untuk saham trading atau spekulatif. Nah, kemudian yang kedua ada VVOC. Ini tuh pilihannya bersifat irrevocable. Biasanya itu dipakai untuk saham non-trading yang ditahan jangka panjang. Perubahan nilai wajarnya itu masuk ke OCI dan tidak dipindahkan ke laba rugi saat disposal. Tapi dividennya itu tetap masuk ke laba rugi. Jadi pilihannya ini klasifikasi ini akan menentukan bagaimana dampak ke laporan keuangannya. Boleh di next. Oke, berikutnya kita bakalan ngebahas tentang dividen. Dividen dari equity investment ini diakui sebagai pendapatan ketika hak untuk menerima dividen sudah timbul. Jurnalnya itu kayak ada di contoh. Jurnalnya itu kayaknya cukup sederhana ya. Jadi di itu ada cash dan di kredit itu ada dividend income. Jadi meskipun fair value change-nya bisa masuk ke OCI atau PL, jadi tergantung klasifikasinya aja. Untuk dividen ini perlakuannya tetap masuk ke laba rugi. Oke, boleh di next. Sekarang kita masuk ke adjustment ya guys. Jadi di akhir periode kita perlu menyesuaikan nilai investasi dengan fair value. Khususnya itu kalau kepemilikan saham kita kurang dari 20%. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai adjustment. Di mana di sini itu biasanya ini tuh merupakan prosedur yang wajib dilakukan pada akhir periode. Kalau misalkan dia itu memiliki saham kurang dari 20%. Nah, penyesuaian ini tuh dilakukan untuk mencerminkan nilai investasi pada harga pasarnya atau fair value di laporan keuangan. Nah, kenapa sih bisa terjadi adjustment ini? Pada tingkat pemilikan perusahaan itu, kalau misalkan dia tingkat kepemilikan saham investinya itu kurang dari 20%, investor ini tidak ada pengaruh yang signifikan. Sehingga investasi ini dinilai berdasarkan nilai wajar atau fair value. Ada dua metode yang berbeda tergantung pada klasifikasinya yang dipilih perusahaan sejak awal. Yang pertama itu melalui FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Kalau FVTPL ini, perubahan nilai wajarnya itu langsung mempengaruhi laba rugi. Jadi jurnalnya itu di debit itu equity investment, pada kreditnya itu fair value gain income statement. Jadi di debit equity investment ini untuk meningkatkan nilai investasi di neraca, dan kredit fair value gain income statement ini meningkatkan laba di laporan laba rugi. Begitupun sebaliknya kalau loss. Selanjutnya adalah FVTOC atau Fair Value Through Other Comprehensive Income. Kalau FVTPL itu kalau FVTOC ini tidak mempengaruhi laba rugi, tapi itu dia dicatat di Other Comprehensive Income yang merupakan bagian dari ekuitas. Jadi jurnalnya itu di debit equity investment pada fair value OC atau sebaliknya kalau loss. Bisa dilanjut. Selanjutnya ini adalah penghentian pengakuan atau derecognition pada investasi saham. Jadi derecognition ini diakui pada saat investasi saham ini dijual. Proses ini di mana investasi ini dihapus di neraca, dan juga setiap keuntungan atau kerugian dari penjualannya itu diakui dalam laporan keuangan. Lantas apa yang terjadi pada saat investasi saham ini dijual? Jadi mudahnya itu bisa dibilang kita kan bakal dapat duit ya, bakal dapat kas pada saat saham dijual. Jadi
cash-nya itu berada di debit. Habis itu nilai investasinya itu dikurangi atau dinolkan. Jadi equity investment pada kredit. Nah, selisih antara kas yang diterima dan nilai tercatat investasi yang akan menghasilkan keuntungan atau kerugian itu bakal dicatat di gain on sale investment. Nah, ada dua metode di sini untuk mencatat di recognition ini. Yang pertama itu dari FVTPL atau Fair Value Through Profit or Loss. Yang tadi sudah saya katakan, cash ini berada di debit pada equity investment dan gain on sale investment. Atau sebaliknya kalau misalkan loss. Selanjutnya itu kalau misalkan FVTOC atau Fair Value Through Other Comprehensive Income, yang tidak mempengaruhi laba rugi, jadi dia itu ada 2 kali pencatatan. Yang pertama itu buat mencatat uang diterima dan menghapus nilai buku aset sama mencatat keuntungan di laporan laba rugi. Dan juga dia itu mengosongkan saldo OCI-nya, jadi dia ada tambahan di fair value OCI di debit pada return earning di kredit. Itu kalau misalkan untuk mengosongkan saldo OCI kalau misalkan dia ada di kredit. Begitupun sebaliknya kalau misalkan fair value OCI-nya itu ada di kredit, maka return earning pada debit dan di kreditnya itu fair value OCI. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya ini kendali investasi ekuitas. Jadi ini itu kerangka akuntansi untuk investasi ekuitas berdasarkan tingkat kepengaruhannya. Ada 3 klasifikasi utama pada investasi saham yang akan menentukan bagaimana investasi itu dicatat dan dilaporkan di laporan keuangan. Nah, klasifikasi ini didasarkan pada tingkat pengaruh atau kontrol yang dimiliki atas investor atas perusahaan yang diterbitkan sahamnya atau investasi. Yang pertama ini untuk pada bagian equity investment ini tadi kita sudah mempelajari tentang investasi yang tidak signifikan, di mana kepemilikannya itu sebesar kurang dari 20%. Pada tingkat ini, investor ini tidak mempengaruhi yang signifikan pada investasi. Jadi investornya ini merupakan pihak pasif yang lebih tertarik pada potensi capital gain dan dividennya saja. Untuk metode akuntansinya tadi sudah dijelaskan, dicatat pada FVPTL atau FVTOC. Nah, untuk FVPTL-nya sendiri, dia ini mempengaruhi laba rugi periode berjalan. Jadi FVPTL ini cocok untuk investasi yang dibeli dengan tujuan trading. Lalu untuk FVTOC ini merupakan nilai wajar yang tidak mempengaruhi laba rugi tetapi dicatat di OCI atau Other Comprehensive Income. Jadi ini lebih cocok untuk investasi yang strategis, yang jangka panjang, yang tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada investasi signifikan, di mana itu kepemilikan si investornya ini sebesar 20% sampai 50%. Investor ini dapat mempengaruhi keputusan strategis dan operasional si investi, misalnya seperti kebijakan dividen, penunjukan direksi, maupun strategi usaha. Untuk metode akuntansinya sendiri dicatat melalui metode ekuitas atau equity method. Jadi investasinya itu kalau di equity method pada awalnya itu dicatat sebagai biaya perolehan awal. Lalu nilainya itu disesuaikan untuk mencerminkan posisi kepemilikan si investor dalam laba rugi investi. Apabila si investinya ini untung, maka nilai investasinya ini di neraca naik dan si investor mengakui pendapatan di laba rugi. Sedangkan kalau misalkan rugi, berarti nilai investasi di neracanya turun, sama investor mengakui kerugian di laba ruginya. Nah, dividen yang diterima di tingkat ini, yang equity method ini, diperlakukan sebagai pengembalian investasi atau return of investment, atau yang biasa disingkat sebagai ROI, yang mengurangi nilai investasi di neraca. Untuk lebih rincinya sedikit akan dijelaskan di slide berikutnya.
Lalu yang terakhir juga belum. Yang terakhir ada, Oke. nah yaitu, yang terakhir ada kendali dengan kepemilikan sebesar di atas 50%. Pada tingkat ini itu investor dianggap memiliki kendali seutuhnya. Enggak seutuhnya, iya sih. Investor ini disebut induk atau parent-nya ini memiliki kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan si investee atau si anak perusahaan atau bisa disebutnya subsidiary. Investor ini, si induk perusahaan ini tidak lagi mencatat investasinya, tetapi dia juga menyusun laporan keuangan konsolidasinya. Itu maksudnya tuh seluruh aset, kewajiban, pendapatan, maupun bebannya itu si investee digabung ke laporan keuangan si investor. Investasi pada anak perusahaan ini atau si investee ini dihilangkan dan si investee ini muncul akun kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest NCI pada anak perusahaan untuk mencerminkan porsi kepemilikan pihak lain di anak perusahaan tersebut. Baik, bisa dilanjut. Selanjutnya yang tadi saya sebutkan mengenai equity method di investasi signifikan. Nah, di equity method ini merupakan rincian dari yang tadi saya bilang, ini menurut IAS atau International Accounting Standards nomor 28. Metode ini diterapkan untuk investasi di mana investor ini memiliki pengaruh signifikan yang biasanya itu dia di metode di asosiasi atau associates dan ventura bersama atau joint ventures. Metode ekuitas tadi yang digunakan untuk mencatat dua jenis entitas tadi yang saya sebutkan. Kalau asosiasi ini merupakan perusahaan di mana investor memiliki pengaruh signifikan sebesar biasanya kepemilikan itu 20-50%. Sedangkan kalau yang ventura bersama atau joint venture itu merupakan pengaturan bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki kendali bersama. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, investasi ini dicatat sebesar biaya perolehan atau historical cost, atau diukur pada awal beli pada saat pengakuan awalnya. Biaya ini termasuk harga beli dan biaya-biaya langsung yang terkait dengan akuisisi, seperti jasa profesional dan biaya due diligence. Untuk pengukuran selanjutnya itu terus-menerus disesuaikan atau di-adjusted untuk mencerminkan performa si investee. Penyesuaiannya ini meliputi ditambah dengan porsi laba atau dikurangi dengan porsi rugi dari si investee. Lalu dikurangi dengan jumlah dividen yang diterima dari investee. Dividen di sini dianggap sebagai pengembalian investasi, bukan pendapatan. Jadi beda sama yang tingkat kepemilikannya itu kurang dari 20%. Lalu ditambah atau dikurangi dengan porsi perubahan pada other comprehensive income-nya si investee. Dan disesuaikan untuk perubahan proporsi kepemilikan jika ada dan impairment. Untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, investor wajib untuk membuat laporan keuangan konsolidasi untuk melaporkan investasi dalam asosiasi maupun joint venture. Tapi dalam laporan keuangan tersendiri ini, atau yang terpisah, investor memiliki pilihan untuk mencatat investasi dengan 3 cara. Yang pertama ada biaya historis. Biaya historis sendiri yang paling sederhana, yaitu yang tetap pada nilai awal. Yang kedua yang sesuai IFRS 9 fair value, seperti investasi biasa yang kurang dari 20%, dan juga metode ekuitas. Itu menggunakan metode yang sama seperti di laporan konsolidasi. Baik, selanjutnya. Oke, mungkin kita bakalan masuk ke contoh soal. Jadi itu
di slide ini ada contoh soal penerapan equity investment dengan klasifikasi VVOC. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama ini, misal PT Beta membeli 1.000 saham PT Gamma dengan harga 20 juta. Terus ditambah biaya broker 500.000. Jadi karena diklasifikasikannya itu VVOC, maka biaya transaksinya ini ditambahkan ke nilai investasi. Nah, untuk penjurnalannya ini kayak di slide, bisa dilihat aja. Untuk di debit ini ada equity investment sebesar 20.500.000 dan untuk di kreditnya ada cash sebesar 20.500.000. Nah, untuk langkah kedua ini kita masuk ke yang akhir tahun atau revaluasi nilai wajar. Jadi nilai sahamnya ini naik menjadi 22 juta. Padahal kan yang sebelumnya itu 20 juta kan. Nah, berarti ada kenaikan 1,5 juta. Karena klasifikasinya VVOC, kenaikan ini tuh nggak masuk laba rugi, melainkan dicatat di OC. Dan untuk penjurnalannya ini, di debit ada equity investment sebesar 1,5 juta, dan untuk di kredit ini ada OC fair value adjustment sebesar 1 juta juga. Dan masuk ke langkah ketiga. Yang ke langkah ketiga ini ada dividen. Jadi PT Gamma ini kemudian membagikan dividennya itu sebesar 1 juta. Dividennya ini selalu diakui di laba rugi. Jadi meskipun investasinya diklasifikasikan sebagai VVOC, dividennya itu selalu diakui di laba rugi. Dan untuk penjurnalannya, di debit ini ada cash sebesar 1 juta, karena kan si Gamma ini membagikan dividennya itu 1 juta. Dan untuk di kreditnya ada nama akunnya itu dividend income sebesar 1 juta juga. Jadi balance. Dan untuk langkah yang terakhir, ini ada penjualan saham. Jadi misalnya saham ini dijual sebesar 23 juta. Jadi kita bandingkan dulu nilai buku investasi terakhir. Nilai investasi terakhir itu ada di langkah kedua ya, 22 juta dengan harga jual. Nah, ternyata ada keuntungan nih 1 juta. Tapi karena ini VVOC, maka selisihnya itu tetap masuk ke OC. Nah, selain itu, saldo akumulasi di OC ini juga kan sebesar 1,5 juta. Nah, ini tuh dipindahkan ke return earnings. Jadi bukan lagi di laba rugi, melainkan pindah ke return earnings. Nah, untuk penjurnalannya bisa lihat di slide. Ini ada 2. Ya, karena ini ada 2. Jadi di sebelah debit ini ada cash. Nama akunnya itu cash dan jumlahnya itu 23 juta. Nah, kemudian di bagian kreditnya ini ada 2 akun, yaitu equity investment yang ini tuh sebesar 22 juta. Dan di bawahnya lagi ada satu lagi, di kreditnya ada gain on disposal atau OC sebesar 1 juta. Nah, di bawahnya lagi itu ada penjurnalannya lagi. Di debit ini masuk ke nama akunnya itu masuk ke OC, fair value adjustment. Jadi totalnya itu 1,5 juta. Dan untuk di kreditnya ini ada return earnings.
juga totalnya itu 1,5 juta gitu. Jadi intinya itu dari soal ini menunjukkan perbedaan antara VVOC dengan VVTPL. Jadi kalau VVTPL itu semua perubahan nilai yang wajarnya itu langsung masuk ke laba rugi. Ke laba rugi. Tapi kalau VVOC ini perubahan nilai wajarnya itu tetap masuk ke OCI. Terus kalau misalnya saat jual nih, tidak dipindahkan ke laba rugi, melainkan klasifikasikan ke ekuitas atau return earnings. Oke, next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal kasus yang kedua. Di sini selama tahun 2024 hingga 2025 berkaitan dengan investasi PT XYZ dalam saham biasa CV bersama. Nah, yang ini itu yang kan beda ya, tadi itu diklasifikasikan sebagai FVTOC. Kalau yang ini diklasifikasikan sebagai FVTPL atau trading. Nah, kita lihat soalnya dulu di 1 Juli 2024, dia membeli saham biasa CV bersama seharga Rp1.500.000. Lalu pada 31 Desember 2024, si PT XYZ ini pendapatan investasi atas dividen tunai sebesar Rp75.000 yang diterima dari CV bersama. Lalu pada 31 Desember 2024, PT XYZ mencatat penyesuaian nilai wajar untuk mengakui penurunan nilai investasi saham CV bersama menjadi Rp1.450.000. Lalu pada 5 Januari 2025, PT XYZ ini menjual saham CV bersama seharga Rp1.446.000. Oke, kita masuk ke langkah pertamanya dulu di 1 Juli 2024. Itu mencatat pembeliannya. Untuk pembeliannya, kita akan mengeluarkan cash ya. Pasti berarti cash-nya itu berada di kredit. Nah, saat membeli saham, kita juga mendapat saham. Yaitu kita masukkan di debitnya itu equity investment. Jadi, di debit equity investment pada kredit cash seharga Rp1.500.000. Oke, kita lanjut ke pencatatan penerimaan dividen pada tanggal 31 Desember 2024. Di sini PT XYZ menerima pembayaran dividen tunai seharga sebesar Rp75.000. Nah, untuk investasi FVTPL ini, dividen diakui sebagai pendapatan pada periode yang diumumkan atau diterima. Jadi untuk penjurnalannya ini, kita mendapatkan cash, jadi debit cash sebesar Rp75.000, dan juga kita mendapat dividen income di kredit sebesar Rp75.000. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, ini penyesuaian nilai wajar di tanggal 31 Desember 2024. Jadi diketahui di soal kalau nilai wajarnya itu turun daripada nilai harga belinya. Kan tadi dibeli seharga Rp1.500.000, sedangkan nilai wajar pada 31 Desember 2024 ini sebesar Rp1.450.000. Jadi untuk perhitungannya sendiri kita mencatat selisihnya. Jadi 1.500.000 dikurang dengan 1.450.000 itu hasilnya 5.000. Jadi untuk FVPTL-nya sendiri penurunan nilai wajar ini diakui sebagai beban atau kerugian di laporan laba rugi periode berjalan. Jadi jurnalnya fair value loss pada debit pada equity investment di kredit sebesar 50.000. Lanjut ke 5 Januari 2025. Di sini PT XYZ ini menjual seluruh investasi sahamnya dengan harga Rp1.446.000.
Nah, pertama kita itu catat nilai bukunya dulu. Tadi kan awal belinya itu 1.500.000. Namun di 31 Desember ini dia nilainya berkurang 50.000. Berarti nilai bukunya itu sebesar yang sekarang itu sebesar 1.450.000. Lalu harga jualnya tadi sebesar 1.446.000. Di sini kita bandingkan antara harga jual dengan nilai bukunya. Ternyata harga jualnya itu lebih kecil dibandingkan harga jualnya. Jadi kita catat selisihnya 1.450.000 ini dikurangi dengan 1.446.000. Selisihnya itu kita dapat sebesar 4.000. Nah, selisih antara harga jual sama nilai buku terakhir ini diakui sebagai kerugian penjualan di laporan laba ruginya. Jadi untuk penjurnalannya sendiri, kita mendapat cash tadi menjual sahamnya itu sebesar 1.446.000. Lalu kita mencatat loss-nya juga, fair value loss di debit sebesar 4.000. Dan juga kita menolkan equity investment kita, jadi equity investment-nya di sebesar 1.450.000. Nah, yang FVPTL ini beda sama FVTOC. Kalau misalkan FVTOC ini tadi kan dijelaskan sama Naula itu dia ada yang fair value OC-nya itu dihilangkan. Kalau ini tuh enggak. Jadi dia itu langsung diakui sebagai laba ruginya. Di sini kami akan berikan kembali contoh soal FVTOCI yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, dipersilahkan. Oke, baik teman-teman semua. Jadi setelah tadi sudah membahas kasus-kasus, saya juga akan melanjutkan terkait dengan contoh soal untuk kasus materi pengakuan awal. Jadi di awal tadi saya sudah sempat membahas terkait dengan amortized cost. Di sini saya akan membahas lebih lanjut untuk soal kasus FVTOC. Jadi di sini kasusnya pada 1 Januari 2023 PT Beta membeli obligasi pemerintah dengan nominal sebesar 100 juta rupiah. Kupon di sini sebesar 7% yang dibayar setiap akhir tahun dengan jangka waktu 3 tahun dan yield pasar sebesar 6%. Nah, dikarenakan yield pasar di sini lebih rendah daripada kupon, maka harga beli obligasi ini lebih tinggi. Jadi kita lanjutkan, di sini ada biaya broker sebesar 500.000. Nah, di sini tujuannya hold to collect and sell. Jadi soal di sini masuk ke klasifikasi FVTOC. Nah, tambahan informasinya di sini juga ada nih, yaitu pada 31 Desember 2023 nilai wajar obligasi naik menjadi 104 juta. Yang kedua, tidak ada penurunan nilai kredit yang signifikan. Nah, ECL di sini sama dengan 0. Dari contoh soal ini, dari kasus ini, kita diminta untuk apa sih? Yang pertama, kita diminta untuk membuat jurnal pengakuan awal pada 1 Januari 2023. Kita di sini juga diminta untuk melakukan perhitungan bunga efektif dan amortisasi premium tahun 2023. Yang ketiga, di sini kita juga diminta untuk melakukan jurnal penerimaan kupon dan amortisasi premium tahun 2023. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan jurnal penyesuaian nilai wajar pada 31 Desember 2023. Dan yang terakhir kita juga diminta untuk menunjukkan nilai yang ditampilkan di laporan keuangan. Ada Statement of Financial Position, ada P&L, dan OC. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih. Jadi di sini pembahasan dari soal sebelumnya apa sih? Yang pertama kan kita diminta untuk melakukan jurnal pengakuan awal. Jadi pada saat pembelian, perusahaan mencatat investasi ini sebesar harga perolehan, yaitu 173 juta.
yang dimana harga perolehan ini dihasilkan dari 102.673 juta ditambah dengan harga broker yaitu 500.000. Jadi jurnalnya apa? Di sini jurnalnya debit debt investment FVTOC sebesar 173 juta dan di kreditnya ada cash sebesar 173 juta. Yang kedua, sebelumnya pencatatan untuk jurnal ini sudah sesuai dengan aturan IFRS 9 yang dimana mengatakan bahwa instrumen non-trading dapat diakui sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksinya. Nah, nilai biaya transaksi di sini yaitu yang sudah saya sebutkan tadi sebesar 500.000. Jadi berbeda dengan FVTPL yang dimana biaya transaksi langsung dibebankan ke laba rugi. Sedangkan kalau di FVTOC ini kita bisa menambah dengan nilai wajar. Nah, selanjutnya di yang kedua kita diminta untuk melakukan perhitungan bunga dan amortisasi premium pada tanggal 31 bulan 12 2023. Jadi di sini setiap akhir tahun PT Beta ini menerima kupon sebesar 7% dari nilai nominalnya sebesar 100 juta, yaitu bisa dihasilkan 7 juta kan cash interest-nya. Nah, selanjutnya interest income di sini 6% dikali dengan 173 juta yang menghasilkan 6.190. Selanjutnya di sini ada juga amortisasi premium. Nah, amortisasi premium ini dapat kita hitung dengan cara cash interest yang tadi dikurang dengan interest income sebesar 810.000. Jadi amortisasi premium ini selisih dari cash interest dengan interest income yang dimana kenapa bisa dari selisih tersebut karena perusahaan ini membeli obligasi di atas nominal dan selisih itu harus diamortisasi secara bertahap sehingga amortisasi premium ini dihasilkan dari selisih tersebut. Yang ketiga, kita diminta untuk melakukan jurnal penerimaan kupon dan amortisasi premium. Jadi pada 31 Desember 2023 jurnal yang akan dibuat oleh PT Beta ini bisa dilihat cash-nya itu sebesar 7 juta dan interest income yang sudah kita hitung tadi sebesar 6.190.000 di kredit. Selanjutnya ada debt investment yaitu amortisasinya yang kita hitung dari selisih antara cash interest dan interest income sebesar 810.000 di kredit. Oke, jadi dengan pencatatan ini nilai tercatat investasi berkurang sebesar 810.000. Jadi setiap akhir tahun nilai tercatat obligasi turun dari 103, ini 103 yang di awal harga perolehan kita dari 103.173 juta menjadi 102.363 juta dikarenakan dikurangi dengan 810.000. Nah, perubahan ini menunjukkan bagaimana amortisasi premium bekerja. Jadi sedikit demi sedikit nilai yang tercatat obligasi akan turun mendekati nominal 100 juta. Oke, yang keempat, kita diminta untuk melakukan penyesuaian nilai wajar. Jadi penyesuaian nilai wajar ini kita catat di 31 Desember 2023. Nah, karena ini FVTOC, jadi perusahaan ini wajib untuk menyesuaikan nilai tercatat investasi agar sesuai dengan nilai wajar di akhir periode pelaporan. Makanya kita diminta untuk melakukan penyesuaian nilai wajar. Jadi pada 31 Desember 2023 nilai wajar obligasi akan naik menjadi 104 juta. Nah, nilai tercatat setelah amortisasi tadi yang udah kita hitung di jurnal ketiga sebesar 102.363 juta. Jadi dari nilai wajar obligasi ini kan 104 juta dengan 102.363 juta ada selisihnya. Nah, selisihnya ini kita hitung sebesar 1.637.000. Nah, gimana cara mencatat jurnalnya? Cara mencatat jurnalnya, debt investment di debit FVTOC sebesar 1.637.000. Nah, kreditnya ini fair value adjustment sebesar 1.637.000. Nah,
perubahan nilai wajar ini tidak mempengaruhi laba rugi, karena seperti yang sudah sempat saya bilang tadi, bahwa IFRS 9 ini mengatur bahwa unrealized gain or loss di FITOC ini masuknya ke OCI atau other comprehensive income. Sedangkan kalau misalkan FVTPL itu masuknya ke laba rugi. Oke, yang kelima, yang terakhir, gimana sih dampaknya yang sudah kita hitung tadi itu, gimana sih dampaknya ke laporan keuangan. Jadi kalau misalkan kita lihat di laporan keuangan tadi diminta di SOFP, Statement of Financial Position atau neraca, kita juga diminta di PNL dan OCI. Nah, kalau misalkan di Statement of Financial Position, obligasi ini akan disajikan sebesar nilai wajarnya, yaitu 104 juta. Nah, kalau misalkan di P&L atau Profit and Loss Statement, perusahaan ini akan mengakui pendapatan bunga efektif sebesar 6,19 juta. 6,19 juta itu dari interest income yang tadi kita hitung, teman-teman. Jadi 6% dikali dengan harga perolehan kita itu akan menghasilkan 6,19 juta. Nah, 6,19 juta ini di laporan keuangan nanti akan masuk di laba rugi, yaitu Profit and Loss Statement. Nah, yang ketiga, kita juga diminta di OCI, di Other Comprehensive Income. Nah, di OCI ini ada tambahan keuntungan sebesar 1,637 juta dari kenaikan nilai wajar. Jadi, kenaikan nilai wajar yang tadi kita hitung di nomor 4 itu akan masuk ke OCI. Jadi, ada pemisahan yang jelas antara arus kas bunga mempengaruhi laba, sementara fluktuasi harga pasar ini mempengaruhi OCI. Nah, laporan laba rugi dengan adanya PVT-OCI ini, laba rugi kita nggak terlalu terpengaruhi karena tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa penyesuaian nilai wajar masuknya ke OCI. Jadi laporan laba rugi kita tuh tetap memberikan informasi yang nggak fluktuatif, nggak naik turun kepada pemakai laporannya. Jadi dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa FVTOCI ini menggabungkan dua aspek yang dimana ada stabilitas di laporan laba rugi dan relevansi informasinya ini lebih jelas melalui penyajian fair value di neraca serta unrealized gain or loss di OCI. Ini berbeda banget dengan contoh di amortized cost yang sama sekali di amortized cost ini nggak memperhatikan fair value. Dan berbeda pula dengan yang nanti akan dibahas yaitu FVTPL yang semua perubahannya langsung masuk ke laba rugi. Jadi dengan adanya perhitungan FVTOCI ini, perusahaan bakal menggambarkan gambaran yang lebih seimbang seperti yang tadi sudah saya bilang, tidak fluktuatif karena laba ruginya nggak diotak-atik, jadi tetap stabil. Dan itulah mengapa FVTOCI ini sering dipakai untuk obligasi pemerintah atau instrumen utang jangka panjang. Jadi ketika perusahaan punya niat menahan sesuatu, maka FVTOCI ini yang paling cocok karena laba ruginya tetap stabil. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Oh, sorry, maaf. Oke, untuk soal yang berikutnya, ini ada contoh soal, karena tadi kan udah dijelasin Nabila tentang soal FVTOCI. Nah, sekarang di sini saya bakal menjelaskan tentang soal FVTPL. Oke, jadi untuk soalnya itu, pada tanggal 1 Januari 2023, PT Gama ini membeli obligasi korporasi sebesar 100 juta. Nah, kuponnya itu 8% dibayar setiap 31 Desember dalam jangka waktu 2 tahun. Dan yield pasarnya itu sebesar 8%. Untuk harga belinya itu 100 juta dan tidak ada diskonto atau premium. Untuk biaya brokernya itu 500.000. Tujuannya itu untuk trading klasifikasi
VVTPL. Dan untuk sekedar tambahan informasi, pada tanggal 31 Januari 2023, nilai wajar obligasi turun menjadi 98.500.000. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2024, obligasi ini dilunasi penuh pada nominal 100 juta. Dan untuk pertanyaannya atau dimintanya, yang pertama itu diminta jurnal pengakuan pada awal 1 Januari 2023. Yang kedua yaitu diminta juga jurnal penerimaan kuponnya pada tanggal 31 Desember 2023. Dan yang ketiga itu diminta jurnal penyesuaiannya nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023. Yang keempat diminta jurnal penerimaan kupon dan pelunasannya pada tanggal 31 Desember 2024. Dan yang terakhir itu diminta juga total laba rugi yang diakui di laba rugi dari investasi ini. Oke, boleh di next. Nah, pada kasus kedua ini kan PT Gama tadi membeli obligasi korporasi yang diklasifikasikan sebagai VVTP. Oke, buat langkah yang pertama, ini kita bakalan pengakuan awalnya dulu. Jadi, nominal obligasinya itu 100 juta dan harga belinya itu juga 100 juta. Nah, untuk biaya brokernya sendiri yaitu 500.000. Nah, karena kita pakai diklasifikasikan sebagai VVTPL, biaya broker itu langsung dibebankan, tidak ditambahkan ke investasi. Nah, untuk penjurnalannya itu di sini juga udah jelas banget buat penjurnalannya. Di debit ada debt investment sebesar 100 juta dan juga masih di debit ada transaction expense sebesar 500.000 dan untuk di sebelah kreditnya ini ada cash sebesar 100,5 juta. Oke. Nah, berikutnya kita bakalan masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini tadi soal karena diminta itu penerimaan kupon. Nah, untuk kuponnya sendiri itu 8%. Jadi 8% dikali 100 juta itu kan sama dengan 8 juta ya kan? Nah, 8 juta ini diakui sebagai interest income. Nah, jadi untuk penjurnalannya itu cukup sederhana. Di sebelah kredit itu ada nama akun cash dan untuk nominalnya itu 8 juta. Dan untuk di kreditnya itu ada interest income sebesar 8 juta. Oke, masuk ke soal yang ketiga. Nah, jadi tadi di soal yang ketiga itu diminta juga penyesuaian nilai wajar. Nah, jadi pada akhir 2023 nilai wajar obligasi itu turun menjadi 98.500.000. Nah, artinya ini mereka ini ada kerugian sebesar 1.500.000. Nah, karena kita pakai klasifikasi VVTPL, jadi kerugiannya ini langsung masuk ke laba rugi. Nah, untuk penjurnalannya itu cukup sederhana. Nggak sederhana sih. Jadi, di debit ada nama akun, loss on VV adjustment, itu sebesar 1.500.000. Dan untuk di sebelah kreditnya ini ada debt investment sebesar 1.500.000 juga. Dan oke. Masuk ke soal keempat. Tadi yang udah disebutin soalnya tadi itu diminta juga jurnal penerimaan kupon dan pelunasan.
pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi itu tahun berikutnya ini penerimaan kupon dan pelunasan. Nah, tahun 2024 PT Gama ini menerima kupon sebesar 8 juta dan ditambah juga pelunasan penuh sebesar 100 juta. Nah, untuk penjurnalannya itu di sebelah kredit ini ada cash sebesar 108 juta dan untuk di sebelah kredit ini ada dua, ada debt investment sebesar 9.500.000 dan di bawahnya itu tetap di kredit ada gain of fee adjustment sebesar 9.500.000. Oke, buat soal yang terakhir itu diminta juga perhitungan total laba ruginya, laporan laba ruginya. Jadi di tahun 2023 PT Gama ini memiliki interest income sebesar 8 juta. Kemudian untuk loss fair value-nya atau rugi nilai wajarnya itu sebesar 1.500.000. Nah, ini dikurang aja, jadi totalnya itu 6.500.000. Ini untuk laba rugi di tahun 2023. Kemudian lanjut di tahun 2024. Untuk interest income-nya masih sama, yaitu 8 juta. Dan untuk gain fair value-nya itu, atau gain nilai wajarnya ini, sebesar 9.500.000. Jadi ini ditambah aja. Totalnya ini jadi 17.500.000. Nah, untuk keduanya itu tinggal kita tambahin aja biar menghasilkan total laba bersih. Nah, jadi total keseluruhannya itu di soal nomor 5 ini adalah 24 juta. Jadi, kalau ditanya bedanya antara VVOC dan di VVTL itu semua fluktuasinya nilai wajar ini langsung dicatat ke laba rugi, bukan ke OCI. Next. Oke, baik. Dari semua penjelasan dari kelompok kami, baik mengenai materi, dari contoh soal juga pembahasan, dan sudah terjelaskan semuanya, maka berakhirlah presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga perhatiannya dalam menonton video kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami, supaya semoga apa yang bisa kami sampaikan dan apa yang keliru bisa diperbaiki dan dikoreksi dalam waktu supaya apa yang kami sampaikan bisa terinformasikan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Dari saya dan kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.